Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mawarni dengan NIM 240201063 dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Unit 1 Universitas Samudra Langsa. Nah, di sini saya akan membahas tentang konsep produksi dan distribusi dalam Islam. Mata kuliah Ekonomi Islam. Nah, langsung saja kita memasuki pembahasannya. Nah, produksi dan distribusi dalam Islam itu sudah ada dalilnya di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Muluk ayat 15 dan surah Al-Harj ayat 7. Nah, kita memasuki definisi produksi. Teman-teman, sebelum kita memasuki produksi secara Islam, kita tuh harus tahu dulu apa sih itu produksi secara umum, apa sih definisinya. Nah, definisi produksi secara umum yaitu ada secara etimologis dan istilah. Secara etimologis, kata produksi berasal dari bahasa Inggris yang artinya yaitu menghasilkan. Sedangkan secara istilah, produksi adalah mengubah bahan baku menjadi barang jadi atau proses di mana input diolah menjadi output. Nah, sekarang kan udah tahu nih produksi secara umum. Nah, kita memasuki produksi secara Islam. Nah, sekarang masuk ke produksi secara Islam. Ada beberapa nih teman-teman. Produksi merupakan pelaksanaan manusia sebagai khalifah. Yang kedua, produksi merupakan ibadah. Yang ketiga, produksi sebagai sarana pencapaian akhirat. Nah, kalau secara Islam itu produksi itu harus kita niatkan untuk ibadah, yang pastinya untuk kita menabung pahala ketika nanti kita di akhirat, teman-teman ya. Prinsip-prinsip produksi. Nah, ini dikemukakan oleh Muhammad Al-Mubarak. Siapa sih itu Muhammad Al-Mubarak? Nah, beliau merupakan ulama atau mursyid. Nah, mursyid yang berasal dari Aljazair. Nah, teman-teman. Nah, dia mengemukakan prinsip produksi, yaitu ada beberapa. Yang pertama, dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang tercela karena bertentangan dengan syariah. Yang kedua, dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada kezaliman. Yang ketiga, larangan melakukan ikhtiar atau penimbunan barang. Yang terakhir, memelihara lingkungan. Nah, beliau mengemukakan bahwasanya prinsip-prinsip produksi itu harus secara yang syariah ya teman-teman, gak boleh sembarangan. Nah, sekarang kan udah tahu nih prinsip-prinsip produksinya. Kita masuk ke tujuan produksi. Nah, di sini ada menurut Nijatullah As-Sidqi. Nah, tujuan produksi sebagai berikut. Nah, siapa sih Nijatullah As-Sidqi? Beliau juga merupakan seorang ulama atau mursyid ya teman-teman. Nah, ini ada beberapa nih tujuannya. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan individu secara wajar. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan keluarga. Yang ketiga, bekal untuk generasi mendatang. Yang keempat, bantuan kepada masyarakat dalam rangka beribadah kepada Allah. Nah, kalau kita memberikan bantuan kepada sesama umat manusia, secara umat muslim, nah kita harus dalam rangka beribadah, harus kita niatkan bahwasannya bantuan kita itu untuk beribadah kepada Allah dan untuk kita menabung pahala ketika nanti kita di akhirat. Nah, yang terakhir, menurut Ibnu Khaldun dan beberapa ulama lainnya berpendapat kebutuhan manusia dapat digolongkan kepada tiga kategori, yaitu daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah. Itu sama aja seperti kita kebutuhan, contohnya seperti kebutuhan primer, sekunder, seperti itu ya teman-teman, tapi ini dalam bahasa Arabnya.
Oke, nah kita nih udah tahu nih tujuan produksinya, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke etika dalam produksi. Nah, ketika kita memproduksikan atau kan memberi bantuan kepada sesama masyarakat, kita tuh harus memiliki etikanya, nggak boleh sembarangan. Nah, yang pertama peringatan Allah akan kekayaan alam, yang kedua berproduksi dalam lingkaran yang halal. Nah, ketika kita berproduksi itu, kita nggak boleh sembarangan, harus secara syariah yang menurut agama Islam itu adalah halal, ya nggak boleh yang haram. Seperti kita memproduksikan sebuah minuman bir, itu kan haram, nggak boleh teman-teman. Nah, yang ketiga etika mengelola sumber daya alam harus berdasarkan visi penciptaan alam ini dan seiring dengan visi penciptaan manusia, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh alam. Memanfaatkan kekayaan alam juga sangat bergantung dari nilai-nilai sikap manusia, nilai pengetahuan dan keterampilan. Yang terakhir, khalifah di muka bumi tidak hanya berdasarkan pada aktivitas menghasilkan daya guna suatu barang, melainkan bekerja dilakukan dengan motif untuk mencari ridha Allah. Nah, ketika kita bekerja melakukan suatu hal, kita tuh harus ada motif, yaitu untuk mencari ridha Allah. Nah, teman-teman, kita itu yang pertama tuh kan adalah mencari ridho Allah agar semua kegiatan kita berjalan dengan lancar, ya teman-teman. Nah, teman-teman, tadi kan udah nih penjelasan tentang definisi produksi, prinsip-prinsipnya, tujuannya, etikanya. Sekarang kita masuk ke distribusi. Nah, distribusi itu apa sih secara umum dan secara Islam? Nah, distribusi secara umum yaitu kita menyalurkan barang dari berupa barang ataupun jasa dari produsen ke konsumen, teman-teman. Dan tujuannya untuk mempermudah dan memperlancar penyampaian produk atau barang gitu ya ke konsumen. Nah, ini sekarang kita masuk ke distribusi secara Islam. Distribusi secara Islam itu kegiatan pembagian dan peningkatan kekayaan agar dapat merata dan tidak hanya dimiliki oleh golongan tertentu. Nah, contohnya seperti memberikan zakat, memberikan infak, memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan, memberikan hak waris. Nah, jadi tahu kan perbedaannya distribusi secara umum dan distribusi secara Islam. Perbedaannya yaitu kalau distribusi secara umum itu kita penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Sedangkan secara Islam distribusi itu kita memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan gitu, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip-prinsip distribusi secara Islam. Yang pertama, keadilan dan pemerataan. Nah, kita harus rata, itu harus adil gitu ketika memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Yang kedua, pemecahan kebutuhan bagi semua makhluk. Yang ketiga, menciptakan kebaikan antara si kaya dan si miskin. Nah, ketika kita memiliki sesuatu, maksudnya itu dalam artian kaya lah, itu harus baik kepada orang yang membutuhkan. Maksudnya itu kita nggak boleh sombong ya, karena kan harta itu tidak dibawa mati ya teman-teman, karena yang kita bawa mati adalah pahala kita. Jadi banyaklah menabung pahala ketika kita di dunia, pada saat di akhirat ya. Pahala itulah yang memberikan kita semuanya, apakah kita masuk surga atau neraka. Yang terakhir itu mengurangi kesenjangan pendapatan. Nah, itu dia prinsip-prinsip distribusi secara Islam. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan distribusi.
Tujuan distribusi itu ada beberapa kelompok ya teman-teman. Yang pertama tujuan dakwah. Contohnya seperti kita memberikan zakat kepada orang yang membutuhkan. Maksudnya orang yang sesuai gitu ya. Yang kedua tujuan pendidikan. Contohnya seperti akhlak al-karimah. Nah, akhlak al-karimah itu contohnya seperti kita suka memberi kepada sesama manusia. Kita tuh harus adil gitu ya sama teman-teman kita, sama masyarakat. Nah, dan nggak suka mencela orang lain. Nah, yang ketiga tujuan sosial. Sosial kan artinya kita tuh harus hidup berdampingan, harus bertoleransi walaupun ada yang teman kita beda agama, ya, beda suku. Kita tuh harus toleransi ya, karena yang membantu kita ketika kita lagi susah itu adalah mereka, ya. Kita tuh nggak bisa hidup sendiri-sendiri tuh nggak bisa. Nah, yang terakhir tujuan ekonomi. Tujuan ekonomi itu ya untuk membantu kita ketika menghasilkan uang gitu. Nah, itu dia tujuan dari distribusi, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke etika dalam distribusi. Yang pertama, selalu menghiasi amal dengan niat ibadah dan ikhlas. Kita tuh ketika melakukan suatu hal tuh harus kita niatkan ya untuk ibadah, dan kita harus ikhlas ya, agar apa yang kita kerjakan ya mendapat kelancaran semuanya kalau kita ikhlas. Yang kedua transparan, yang ketiga adil seperti yang saya katakan tadi ya, tolong menolong, toleransi, tidak melakukan pameran barang yang menimbulkan persepsi. Yang ketiga yang terakhir tidak pernah lalai ibadah karena kegiatan distribusi. Nah, kalaupun kita melakukan kegiatan distribusi ya seperti sedekah, itu infak, kita tuh nggak boleh juga lupa dengan ibadah kita seperti sholat. Kita harus kerjakan dulu, kan sholat itu kan tiang agama, nggak boleh kita tinggalin ya teman-teman. Karena kan kalau misalnya kita membangun suatu rumah gitu ya, satu rumah tiangnya tuh nggak ada, ya gimana rumah itu akan bangun ya, akan berdiri dengan kokohnya. Seperti halnya juga kita seperti melakukan distribusi, tapi kita nggak boleh lalai ibadah, nggak boleh lalai sholat. Baik, saya sudah menjelaskan apa itu konsep produksi dan distribusi secara Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun penjelasan saya ada yang kurang paham. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.